Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aspek eksternal konsumen dalam perilaku konsumen terhadap pembelian produk agribisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Hoirunisa dengan NIM 009 dan teman saya Atala Adeliana Alfaini dengan NIM 051 dan Nova Dwi Febriana dengan NIM 060. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perilaku konsumen adalah aktivitas dan proses ketika suatu individu berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan hingga tahap evaluasi produk ataupun jasa. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh aspek internal dan aspek eksternal. Aspek eksternal merupakan aspek yang berasal dari luar diri konsumen dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor budaya, faktor sosial, dan faktor kepribadian, di mana faktor tersebut pengaplikasiannya berbeda baik dari segi pengaruh ataupun analisis yang digunakan. Menurut Mangkunegara pada tahun 2005, budaya merupakan hasil kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk pada 2007, budaya merupakan keseluruhan kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang dipelajari dan membantu mengarahkan perilaku konsumen para anggota masyarakat tertentu. Kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang terkadang tidak dapat dipahami dan ditelusuri, karena kebiasaan itu terjadi dalam kondisi apa adanya. Dengan kata lain, secara tidak sadar, budaya telah mempengaruhi perilaku kita. Teori faktor sosial. Faktor sosial diartikan sebagai suatu interaksi formal maupun informal dalam masyarakat yang relatif permanen, dan anggotanya menganut minat dan perilaku serupa dalam usahanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, faktor sosial ini terdiri dari kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. Pertama, perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok acuan, yang terdiri dari grup-grup atau kelompok-kelompok kecil, dan terbagi menjadi kelompok primer, meliputi teman ataupun kerabat, tetangga, dan rekan kerja, dan kelompok sekunder yang berupa kesatuan yang memiliki interaksi lebih sedikit seperti perkumpulan profesional, kelompok keagamaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengaruh keluarga, di mana suatu keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk ataupun menggunakan suatu jasa yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian yang ketiga ada peran dan status. Artinya bahwa setiap peran nantinya akan membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu individu tertentu, di mana seorang konsumen ataupun individu cenderung memilih produk yang menunjukkan status sosialnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teori faktor kepribadian. Faktor kepribadian merupakan suatu karakteristik psikologi seseorang yang menentukan ataupun menggambarkan seseorang dalam merespon lingkungan di sekitarnya. Kepribadian seseorang memiliki sifat dasar yang meliputi kepribadian mencerminkan perbedaan individu, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama, dan kepribadian juga dapat berubah. Adapun faktor kepribadian meliputi usia dan siklus hidup, pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Studi kasus yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Buah Impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor budaya, lingkungan sosial, individu, psikologis, dan strategi pemasaran terhadap perilaku konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi buah impor, serta melihat faktor mana yang paling dominan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa analisis Structural Equation Model atau SEM atau juga dapat disebut model persamaan struktural atau MPS dengan menggunakan software AMOS. Analisis SEM dilakukan untuk menganalisis pola hubungan variabel dengan indikatornya, variabel yang satu dengan yang lain, serta kesalahan pengukuran secara langsung untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai model yang dianalisis. Pengaruh faktor budaya terhadap perilaku konsumen buah impor dapat diukur dengan menggunakan atribut tata nilai, kebiasaan, dan budaya populer. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan metode SEM, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen buah impor dengan atribut budaya populer memiliki skor kepercayaan terbesar, yaitu 0,986. Sebagai pembanding, studi kasus yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2010 dengan judul Analisis Perilaku Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Patung Kayu pada Toko Kerajinan atau Art Shop.
di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Sejalan dengan artikel utama, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dari keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, serta mengetahui faktor manakah yang paling dominan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis atau PCA dengan model regresi berganda. Analisis faktor digunakan untuk menjawab hipotesis pertama yang dikemukakan di awal, serta menyederhanakan dan mereduksi variabel ke dalam sejumlah faktor. Sedangkan model regresi berganda digunakan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk patung kayu di toko kerajinan. Analisis faktor menghasilkan variabel akhir berupa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen patung kayu. Pada mulanya, atribut dalam penelitian ini adalah faktor budaya berdasarkan nilai budaya, faktor kelompok acuan berdasarkan keluarga dan teman, serta faktor kelas sosial berdasarkan pendapatan. Setelah direduksi, faktor eksternal yang diperoleh adalah faktor budaya yang terdiri dari variabel nilai budaya dan pengaruh keluarga. Hasil analisis dengan model regresi berganda menunjukkan bahwa sebesar 74% keputusan pembelian patung kayu dipengaruhi oleh semua variabel independen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model analisis. Hal ini terlihat dari nilai koefisien determinasi sebesar 0,74504. Selain itu, variabel independen yang dianalisis secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor budaya berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumen patung kayu. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Lutfiadi dan Ferdian Mahendra Hamzah pada tahun 2013 dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam Proses Pembelian Ikan Hias Air Laut di Bunaken Akuarium Kota Bekasi, yang merupakan salah satu contoh pengaplikasian aspek eksternal bagi perilaku konsumen dari segi sosial. Nah, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode ekstraksi PCA atau Principal Component Analysis untuk menentukan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian ataupun dalam perilaku konsumen pembelian ikan hias air ini. Nah, kemudian komponen sosial yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator keluarga, kelompok acuan yang berupa penjual, saudara atau kerabat dan teman, situasi atau waktu pembelian, dan status sosial. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa nilai loading terbesar adalah indikator keluarga dengan nilai sebesar 0,669. Artinya keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pemilihan individu atau perilaku konsumen dalam membeli ikan hias, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian disusul oleh indikator lainnya yaitu kerabat atau saudara dengan nilai 0,654, penjual 0,651, situasi sosial 0,650, teman 0,609, dan situasi ataupun waktu pembelian dengan nilai paling rendah 0,413. Artinya, perilaku konsumen pembelian ikan hias pada daerah studi kasus ini dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya dengan dasar pertimbangan yang banyak, dan pengaruh terbesarnya ada pada indikator keluarga. Kemudian pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Noneng R. Sukatmedrija merupakan penelitian yang diambil sebagai acuan perbandingan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Analisa Perubahan Perilaku Konsumen Terhadap Pertumbuhan Warung Kopi di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Sejalan dengan penelitian pembelian ikan hias air laut di Bunaken Akuarium Kota Bekasi, hanya saja dalam penelitian ini faktor sosial pada indikator kelompok acuan berupa teman lebih berpengaruh dibandingkan dengan indikator keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis data yang dilakukan secara deskriptif-induktif, yaitu membuat catatan lapangan dan wawancara pada konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor sosial kelompok acuan berupa teman mempengaruhi perilaku konsumen untuk berkunjung di warung kopi sekitar 18,64%, sedangkan untuk indikator keluarga dinilai tidak mempengaruhi perilaku konsumen. Artinya, pada penelitian ini justru berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian sebelumnya indikator keluarga menjadi pengaruh paling besar dalam perilaku konsumen. Dengan demikian, para konsumen di warung kopi ini tidak terpengaruh oleh faktor keluarga dan lebih terpengaruh pada kelompok acuan berupa teman tadi, di mana hal ini juga dapat dilihat dari mayoritas konsumen yang ada pada warung, berupa mahasiswa dan karyawan swasta yang memiliki tujuan maupun pekerjaan yang sama.
Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu artikel dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian buah di Pasar Arengka dan Giant Hypermarket di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Di mana artikel ini merupakan salah satu contoh aspek eksternal dalam perilaku konsumen yang menggunakan faktor kepribadian. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pekerjaan, pemilihan tempat berbelanja, pendapatan, dan pengeluaran berbelanja buah. Untuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Dan berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa semua indikator yang digunakan sama-sama memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian buah. Sekitar 37,5% konsumen Giant Hypermarket berprofesi sebagai pegawai dan 56,3% konsumen Pasar Arengka berprofesi sebagai wirausaha. Konsumen yang membeli buah di Giant Hypermarket mencerminkan diri dan meningkatkan harga dirinya, sedangkan konsumen yang membeli buah di Pasar Arengka hanya melihat faktor harga. Untuk pendapatan konsumen di Pasar Arengka dan Giant Hypermarket di atas UMR, dan konsumen di Pasar Arengka mengeluarkan uang untuk membeli buah kurang dari 50.000, sedangkan di Giant Hypermarket konsumen mengeluarkan uang untuk membeli buah sekitar 50 sampai dengan 100.000. Nah, berikut ini merupakan artikel pembanding dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian sayur dan buah di retail online dengan studi kasus pada konsumen retail di Jakarta. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana sama-sama menggunakan faktor kepribadian, hanya saja indikator yang digunakan berbeda. Untuk indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepribadian, pekerjaan, umur dan fase kehidupan, situasi ekonomi, dan gaya hidup, di mana semua indikator tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan berdasarkan hasil perhitungan, nilai F-hitung sebesar 28,360 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,467, dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga faktor pribadi berpengaruh secara simultan terhadap pembelian sayur dan buah. Dan pada nilai T-hitung sebesar 3,718 lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 1,611 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga faktor pribadi secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembelian sayur dan buah. Dan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,544 menunjukkan bahwa faktor pribadi dapat menjelaskan keputusan pembelian sayur dan buah di retail online sebesar 54,4%. Berdasarkan hasil dari pemaparan materi dan studi kasus yang telah dipaparkan oleh saya dan rekan-rekan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, sosial, dan kepribadian merupakan bagian dari aspek eksternal dalam perilaku konsumen yang memiliki pengaplikasian berbeda pada setiap penelitian, baik dari segi pengaruh indikator maupun alat analisis yang digunakan. Dan bahkan terdapat beberapa penelitian yang salah satu indikator tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap suatu perilaku konsumen, tergantung bagaimana karakteristik masing-masing konsumen yang berbeda pada setiap penelitian. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.